Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan bersama-sama mengikuti pengajaran firman Allah yang disampaikan oleh hambanya Pastor Dorcas Daud dari Gereja Hope ACC. Selamat mendengarkan. Shalom, Anda akan mendengarkan program Kuasa dalam Firman-Nya yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat berjumpa lagi dengan saya. Saya percaya semua kekasih-kekasih Tuhan dalam keadaan baik-baik saja, bersukacita, selalu mengucap syukur, bukan? Karena itulah yang telah diberikan oleh Bapa Surgawi melalui karya Yesus di kayu salib. Baik, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa Surgawi, sungguh waktu yang Kau berikan juga merupakan anugerah bagi kami untuk bisa mendengar dan menerima setiap kebenaran firman-Mu. Ini adalah berkat daripada-Mu, dan kami akan menerimanya dengan segenap hati kami, dengan ketulusan hati kami, dan Roh Kudus yang menolong kami untuk mengerti, memahami, mencerna, dan akan kami praktekkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Saudara, banyak di antara kita menjalani kehidupan di dunia ini belum sudah merasa kalah. Karena setiap kali ada problem, ada masalah, merasakan beban yang amat berat, dan terpikir bahwa beban itu adalah Anda sendiri mengalami. Mungkin Anda menyaksikan yang lain, kelihatannya mereka pada senang hidupnya, kelihatannya mereka tenang-tenang saja, kelihatannya mereka tidak kekurangan sesuatu apapun. Padahal belum tentu, karena seringkali kita hanya memandang secara lahiriah, kita melihat hanya dari luarnya saja. Tapi berita kerajaan Allah hari ini sungguh menjadi jawaban dan akan melegakan kita, akan menguatkan kita, bahwa sesungguhnya setiap masalah problem yang kita hadapi dalam kehidupan ini tak perlu mengecilkan hati kita, tak perlu membuat kita merasa paling menderita, dan apalagi merasa telah kalah menjalani kehidupan ini. Karena kekalahan itu sangat jauh dari pemikiran dan rencana Bapa Surgawi buat Anda dan saya. Ingat, sekali lagi saya katakan, firman Tuhan mengatakan Bapa Surgawi menginginkan, memikirkan, merencanakan untuk Anda dan saya menang. Karena apa? Yesus Kristus telah menjadi pahlawan kita yang menang. Kalau kita baca di dalam Ibrani pasal 2 ayat yang ke-14, karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka, supaya oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ketahuilah bahwa perasaan atau pemikiran kita telah kalah menjalani kehidupan ini. Kita orang yang paling menderita, paling sengsara, orang lain tidak. Kita merasa tidak sanggup menjalani kehidupan ini dan sebagainya. Itu adalah ide-ide gila daripada si iblis. Dia berusaha untuk membuat engkau menjadi galau, khawatir, cemas, kecil hati, lemah, tak sanggup, tak mampu, dan kalah. Itu semuanya adalah ide-ide gila daripada si iblis. Tapi firman Tuhan hari ini memberitahu kita bahwa kematiannya, yaitu kematian Yesus Kristus di atas kayu salib, telah memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Jadi segala sesuatu yang mematikan, segala sesuatu yang memadamkan, segala sesuatu yang merusak, segala sesuatu yang mengecilkan, yang membuat kita menjadi sangat lemah, tak berdaya, tak mampu,
takut, gentar, dan sebagainya adalah si iblis. Namun firman mengatakan Yesus yang telah mati di kayu salib telah memusnahkan dia, telah memusnahkan iblis. Dan ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, dan kita mengundang dia masuk dalam hati kita, sekarang Tuhan Yesus bersama-sama dengan kita forever and ever, selamanya dan selama-lamanya. Luar biasa bukan? Artinya sekarang apa yang telah dikerjakan oleh Tuhan Yesus dalam kematiannya, apalagi dia bangkit dan hidup, maka itu terjadi atas kita. Itu dilakukan oleh dia buat kita. Kalau dia mati di atas kayu salib bukan menunjukkan atau menandakan kekalahan, tapi justru kemenangannya. Berarti Anda dan saya menang atau kalah? Pasti menang. Kalau kematiannya itu telah memusnahkan iblis, berarti Anda dan saya telah memusnahkan iblis atau belum? Telah, sudah. Seharusnya sekarang iblis tak berani lagi untuk berusaha menggocok Anda dan saya. Iblis bahkan tidak punya peluang, tak berani dia mengkerdilkan iman kita. Bahkan dia tidak punya kesempatan lagi untuk memberikan roh ketakutan, roh kekhawatiran, roh kecil hati, roh yang merasa bahwa kita ini orang paling menderita, paling lemah dibanding dengan yang lain-lain yang kelihatannya happy-happy saja. No, dia sekarang tidak ada daya di hadapan kita, karena Yesus yang kuat dan perkasa telah memusnahkan dia melalui kematiannya. Dan kita dengan bangga dan gagah bersama-sama dengan Tuhan, kita bisa katakan kepada mereka, kamu telah dimusnahkan oleh Tuhanku yang sekarang ada di dalam saya, karena kamu telah dikalahkan oleh dia. Luar biasa sekali. Dalam Kolose 2 ayat 15 dikatakan, ia telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa dan menjadikan mereka tontonan umum dalam kemenangannya atas mereka. Wow, kita bisa bersorak-sorai meneriakkan kemenangan dengan gegap gempitan dan bertepuk tangan dengan sukacita. Karena apa? Karena Yesus telah melucuti pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa. Pemerintah-pemerintah dan penguasa di sini yang dimaksud adalah penguasa udara, pemerintah udara, yaitu siapa? Iblis dan kerucu-kerucunya, yaitu setan-setan dan roh jahat, dan menjadikan mereka tontonan umum. Wow, keren sekali. Semua kekuatan yang palsu dari setan dan iblis, semua kemampuan yang palsu dari setan dan iblis telah dilucuti oleh Yesus. Bahkan dia telah menjadikan mereka tontonan umum. Dan Yesus yang perkasa seperti itu ada di dalam kita. Dia Kristus, dia yang diurapi, dan kita ini baitnya yang kudus. Bahkan kita juga telah menerima pengurapannya yang sama. Dia membuat setan dan iblis menjadi tontonan. Artinya mereka yang sekarang kita tertawakan, mereka sekarang yang kita ingatkan nasib mereka, bahwa kamu tidak akan bisa untuk menindas, menggocoh anak-anak lagi. Aku adalah orang-orang yang diurapi. Di dalam diriku itu ada Yesus yang telah mengalahkan kamu. Bukannya kita dijadikan tontonan oleh mereka, bukannya kita dijadikan tontonan oleh orang-orang dunia dan menjadi bahan ejekan mereka, tapi kita menjadi saksi yang menunjukkan kemenangan dan kehebatan Tuhan yang telah menjadikan setan dan iblis dilucuti kekuatan kuasanya dan
dijadikan tontonan umum. Apa yang dilakukannya tidak akan pernah sia-sia, karena segala yang dikerjakan oleh Yesus adalah kehendak Bapa Surgawi untuk saudara dan saya. Kasih-Nya yang luar biasa, rencana yang besar, dibuktikannya dengan apa? Memberikan Yesus Kristus sebagai korban buat kita. Supaya apa? Kita yang dahulu menjadi manusia yang tak berpengharapan, kita tak punya keyakinan. Sesudah kita menjalani kehidupan, kelak kita kemana? Bagaimana masa depan kita? Bagaimana keyakinan kita? Kalau mati, neraka atau masuk surga kah? Nah, semua pertanyaan-pertanyaan ini terjawab oleh karya Yesus di kayu salib atas kehendak Anda dan saya. Jadi apa yang dikerjakan oleh Yesus di kayu salib ada pekerjaan yang sangat besar, terbesar dan termulia. Sadarkah kita pengorbanannya itu menjadi penentu bagi kita? Pengorbanannya memberikan jawaban atas semua pertanyaan-pertanyaan kita. Selagi menjalani kehidupan, banyak hal yang meragukan, banyak hal yang tidak pasti, banyak hal yang pasang dan surut, banyak hal seperti gelombang air laut, sementara di atas, sementara di bawah. Di dalam Dia ada kepastian. Apa yang dilakukan oleh Yesus di kayu salib bisa kita jadikan jaminan. Renungkan dan resapi kembali apa yang tadi dikerjakan Yesus untuk nasib Anda dan saya, untuk masa hidup sekarang maupun masa hidup yang akan datang sesudah mau meninggalkan dunia. Sehingga dalam pengiringan kita, dalam iman kita kepada Yesus Sang Penebus dan Tuhan, kita tidak setengah-setengah, kita tidak maju mundur, tapi kita konsisten dan konsekuen. Kita tidak akan berjalan santai, tapi kita berlari terus mengikuti perlombaan iman. Dan yang luar biasa dalam mengikuti perlombaan iman, kita tidak akan menjadi lelah dan tidak menjadi letih. Karena kita punya Sang Pemimpin iman kita sebagai komandan perlombaan iman dalam hidup kita sebagai orang Kristen adalah Yesus Kristus sendiri. Itu sebabnya arahkan terus, pandanglah selalu kepada Yesus. Jangan memandang dan mengarahkan mata kita kepada yang lain, kepada keburukan orang, kepada angin ribut, kepada tantangan dan kesulitan yang ada di depan kita, atau kepada hal-hal lain dari dunia. Tapi terus tertuju kepada Yesus, maka kita akan terus berjalan dalam kekuatannya, dalam pimpinannya, sampai kita berhasil mencapai garis finish dengan baik sebagai seorang pemenang. Dan kemenangan yang diberikan kepada Allah Bapa melalui penebusan Yesus untuk kita adalah kemenangan yang mutlak. Bukan kemenangan yang hanya separuh-separuh. Bukan kemenangan yang hanya menjadi impian kita, menjadi keinginan kita, tapi itu menjadi nyata dan mutlak. Itu sebabnya yang dikerjakan oleh Yesus juga tidak tanggung-tanggung, total dan sempurna. Kalau melihat Wahyu 1 ayat 17 dan 18, ketika aku melihat Dia, tersungkurlah aku di depan kakinya, sama seperti orang yang mati. Tetapi Ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Ingat baik-baik, sadarilah dengan cermat bahwa Yesus mati, bangkit, hidup selama-lamanya. Jangan ketika hatimu senang karena uang banyak, karena jabatan lumayan,
karena kehidupan kelihatannya semuanya sedang oke, engkau merasa, wah, Tuhan luar biasa dan Tuhan hidup, Tuhan baik. Tapi kalau kita menyadari bahwa Dia yang mati, bangkit, dan hidup untuk selama-lamanya, dalam kondisi, situasi, dan keadaan apapun, kita tetap mengatakan, Tuhan baik, Tuhan luar biasa, Dia telah menang. Dia dahsyat. Karena apa? Sekarang kunci maut dan kerajaan maut telah dipegang oleh Yesus. Sekarang kehidupan ini tidak lagi dikendalikan, dipegang oleh setan dan iblis, tapi dipegang oleh Yesus. Kita tak perlu takut. Itu sebabnya dalam Wahyu 1 ayat 17 dikatakan, jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir. Wow, luar biasa. Kita sudah diberikan kemenangan yang mutlak. Itu sebabnya dalam Lukas 10 ayat 19 dikatakan, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Wow, keren sekali. Kita bukan hanya telah diberikan kemenangan mutlak, tapi kita juga diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh. Kita diberi kuasa untuk menginjak iblis dan setan. Bukan kita yang diinjak iblis dan setan, sehingga iblis dan setan memandang pun kepada kita tidak berani. Silau, ngeri, ada sesuatu yang luar biasa di dalam diri kita. Apalagi mendekat, apalagi untuk menyerang kita. Harusnya seperti itu. Karena apa? Kita telah diberi kuasa untuk menginjak mereka. Jadi jangan beri kesempatan, jangan beri peluang atau menunggu merasa kena serangan setan, entah di pikiranmu, entah dalam keuanganmu, entah dalam rumah tanggamu. Tapi mari sekarang, dan kuasa yang diberikan kepada kita di dalam Yesus Kristus, tiap hari kita mengalahkan mereka. Dengan cara apa? Iman yang tangguh, iman yang teguh, iman yang berani. Tutup pintu untuk mereka. Dan kita berpikir, kita berkata bahwa iblis dan setan telah ada di bawah kaki kita. Mari kita injak setiap hari. Jangan tertipu lagi oleh mereka yang sok mau berkuasa di dalam pikiranmu, sok merasa kuat akan menindas engkau. Jangan pernah beli peluang untuk mereka bisa memberikan teori-teori palsu atau pernyataan-pernyataan palsu seperti ini. Karena sesungguhnya yang terjadi, Anda dan saya telah diberi kuasa untuk menginjak mereka setiap hari dengan iman yang teguh dan berani dan pernyataan yang benar. Karena kita telah diberikan kemenangan mutlak. Nah, termasuk tadi dalam Lukas 10 ayat 19, tidak ada yang akan membahayakan kamu. Tidak perlu takut, khawatir dan cemas. Tidak perlu merasa tidak nyaman, karena kuasa yang sama akan membuat perlindungan juga bagi hidup kita. Kuasa apa itu? Roh Kudus. Sehingga tidak yang membahayakan kita. Tapi benarkah engkau terus berada dalam lautan kuasa itu? Atau engkau keluar dari situ? Benarkah engkau terus tetap hidup dalam aliran kuasa Roh Kudus? Atau engkau hanya banyak teori,
hanya banyak melakukan hal-hal duniawi. Ketika kita tetap berendam, bahkan berenang dan hidup dalam kuasa Roh Kudus, kita mendapat perlindungan sehingga tidak ada satupun yang bisa membahayakan kita. Roma 14 ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Nah, soal kerajaan Allah itu bukan hanya sekedar makanan minuman, termasuk materi yang lain. Karena kebanyakan orang Kristen, doa-doa mereka, motivasi mereka menjadi percaya pada Yesus hanya sebatas kepada makanan, minuman, dan materi yang lain. Itu sebabnya yang didoakan hanya permintaan berkat. Yang ada dalam pikiran orang Kristen adalah diberkati Tuhan. Itu adalah ciri-ciri orang yang disertai Tuhan. Padahal Tuhan bukan hanya sekedar memberikan makanan, minuman, dan hal materi yang lain. Itu gampang, itu mudah karena memang itu adalah hak Anda dan saya, bagian Anda dan saya. Dan Tuhan tidak akan pernah lalai. Tuhan tidak akan membuat kita berkekurangan. Dia gembala kita yang agung, yang membawa kita ke padang rumput yang hijau dan ke air yang tenang, yang memberikan kepada kita hidup dalam segala kelimpahan, yang membawa berkat Allah Bapa surgawi dalam iman kita kepada Yesus Kristus, yang membuat kita yang miskin menjadi kaya oleh karena kemiskinannya, sekalipun dia kaya dalam segala hal. Nah, jadi hal itu sudah menjadi kepastian. Jangan khawatir lagi soal makanan, soal minuman, soal materi yang lain. Dan itu bukan satu-satunya hal yang kita kejar sebagai orang Kristen. Ingat, kita orang kerajaan Allah. Kita anak Bapa surgawi. Apa yang Bapak punya, kita punya. Tinggal kita sekarang harus punya iman yang sehat untuk bisa menerima apa yang telah disediakan buat kita. Tapi di sini jelas firman Tuhan mengatakan adalah soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Soal kebenaran. Why kita harus mengerti bahwa kerajaan Allah itu adalah perkara kebenaran harus kita ketahui. Kita terapkan dalam hidup kita. Kita jalani dalam keseharian kita. Supaya engkau tidak tertipu oleh tipu daya setan dan iblis yang memakai hal-hal yang dari dunia. Itu sebabnya orang Kristen yang keduniawian mudah untuk ditipu oleh setan dan iblis, karena mereka hanya melihat hal-hal yang duniawi. Padahal yang duniawi itu yang fana. Artinya kalau fana, kita mengerti kebenaran dan kita menjalani kebenaran itu dan gampang kita peroleh. Tapi seringkali hal yang fana susah kita dapatkan karena kita tidak mengerti kebenaran dan tidak menjalani kebenaran itu. Sebab kita terperdaya oleh tipu muslihat iblis. Cara berpikir kita diselewengkan, ditutupi, sehingga iman kita mandul, iman kita mandek, iman kita tidak bertumbuh. Yang ada hanya hal yang negatif, pemikiran yang suram, berdoa rasanya terhalang terus, hati tertekan terus, tidak bisa bersuka cita. Takkan biarnya di kehidupan ini asal saja. Kita tidak menjalani kehidupan dengan semangat. Kita tidak bisa memahami bahwa hidup ini adalah sebenarnya anugerah Tuhan. Karena kita tidak mengerti kebenaran. Karena kita tidak menjalankan kebenaran itu dalam hidup kita.
Minggu yang lalu kita telah mengetahui bahwa kemenangan yang Bapa berikan kepada kita adalah kemenangan yang mutlak. Supaya apa? Seperti Roma 14 ayat 17 tadi. Supaya damai sejahtera dan sukacita oleh Roh Kudus terjadi dalam hidup kita. Wah, sampai damai sejahtera dan sukacita saja Roh Kudus yang mengerjakan kepada kita loh. Tapi bagaimana Roh Kudus bisa mengerjakannya? Kalau kita hidup dalam kebenaran. Jadi jangan malas untuk mencari dan mendapatkan kebenaran. Jangan segan-segan dan jangan berhenti di tengah jalan untuk mendapatkannya. Anda dan saya bukan medan tipuan setan dan iblis, tapi Anda dan saya adalah gudang kebenaran yang akan memerdekakan kita, memberi sukacita, damai sejahtera, bahkan kita gudang berkat untuk orang lain. Nah, luar biasa sekali. Cari kerajaan Allah dan kebenarannya, maka segalanya akan ditambahkan kepadamu. Segiat apakah engkau untuk mencari dan mengejarnya? Atau semalas apakah engkau untuk mencari dan mengerjakannya? Engkau sudah merasa cukup? Engkau sudah terlalu berat dengan pekerjaanmu, dengan bisnismu? Waktumu rasanya sudah habis untuk mengerjakan ini dan itu, sehingga kemalasan timbul untuk mencari dan mendapatkan kebenarannya yang hakiki. Kolose 2 ayat 9-10 demikian bunyinya. Sebab dalam Dialah berdiam secara jasmaniah seluruh kepenuhan kealahan, dan kamu telah dipenuhi di dalam Dia. Dialah kepala semua pemerintah dan penguasa. Mari kita katakan bersama-sama dengan iman dan dengan sungguh-sungguh. Katakan seperti ini: saya telah dipenuhi di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan saya. Saya telah dipenuhi di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus Tuhan saya. Nah, kita telah dipenuhi di dalam Dia. Ingat itu. Mengapa kita masih mau memberikan tempat-tempat untuk iblis dan setan ada di pikiran kita, ada dalam jiwa kita, bahkan merepotkan kehidupan kita? Itu karena kita memberi peluang. Itu karena kita terperdaya oleh tipuannya. Sebab kita lupa bahwa sebenarnya kita ini sudah kepenuhan di dalam Dia. Kita sudah dipenuhi di dalam Yesus Kristus. Apa yang kurang? Berkat rohani, materi, jasmani, semua sudah terselesaikan oleh Yesus Kristus. Dan untuk saudara dan saya, tutup pintu rapat-rapat untuk tipu daya setan dan iblis. Jangan beri tempat untuk mereka. Walaupun satu patah kata perkataannya yang tidak sesuai dengan firman, hadik kata-kata itu, hadik roh itu, hadik setan atau iblis yang memberikan perkataan itu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita sudah kepenuhan di dalam Dia, sehingga kita bisa bersyukur bahwa kita adalah umat Allah yang berjalan di atas muka bumi ini seperti Yesus ketika berjalan di atas muka bumi, yang selalu berbuat baik dan membuktikan bahwa kerajaan Allah sekarang menyertai kita. Kitalah kerajaan-kerajaan Allah. Jangan mau lagi ditipu oleh setan dan iblis, karena kita sudah kepenuhan di dalam Dia. Efesus pasal 4 ayat yang ke-27.
dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Jelas sekali ayat ini mengatakan jangan beri kesempatan kepada iblis. Itu sebabnya kita harus selalu berjaga-jaga di dalam Dia. Jangan kurangi semangatmu dalam makan firman. Jangan kendor kerajinanmu untuk menjalankan firman. Jangan tutup mulutmu untuk senantiasa selalu memuji dan menyembah Dia. Karena melalui pujian penyembahan kita disadarkan akan kehadirannya di dalam hidup kita. Untuk apa kita perlu secara konsisten melakukan itu? Supaya kita tidak membuka celah kepada setan dan iblis. Supaya kita tidak lengah. Yesus telah menang buat kita. Dan iblis setan juga tahu bahwa kita juga mendapat kemenangan itu. Dialah pahlawan kemenangan kita. Dan kita lebih daripada pemenang itu. Iblis dan setan tahu, tapi dia ingin mengaburkan kebenaran ini. Dia ingin merusak pemahaman ini dalam diri kita. Dia tetap cari peluang. Tapi kalau kita hidup di dalam Tuhan sungguh-sungguh, mereka bukan hanya tidak punya peluang, mereka bukan hanya tidak punya kesempatan untuk memanipulasi hidup kita, tapi kita akan menggentarkan mereka. Bukan kita yang bisa digentarkan oleh setan dan iblis. Bukan kita yang takut kepada setan dan iblis. Tapi sekarang setan dan iblis yang gentar dan takut kepada kita. Karena jikalau hidup kita dalam Kristus sungguh-sungguh, kita tuh seperti cahaya yang bersinar terang. Karena segala sesuatu yang dari kerajaan Allah itu terang adanya. Pikiran kita terang, roh kita bersinar, jiwa kita terang, tubuh kita memancarkan sinarnya. Itu yang menakutkan, menggentarkan musuh-musuh kita. Pikiran kita selalu benar, tingkah laku kita juga benar, dan buah yang kita hasilkan juga buah yang benar atau buah yang baik. Sekali lagi, jangan beri kesempatan pada iblis. Walaupun dia merayu, menggoda, apalagi menunjuk-nunjuk akan kelemahanmu, akan kekalahanmu, tapi stop, jangan izinkan dia untuk terus memanipulasi kita. Kita punya kebenaran, firman Tuhan yang memerdekakan kita. Firman yang bersinar terang, firman yang menerangi langkah kaki kita, firman yang menenangkan jiwa kita, firman yang menguatkan dan menumbuhkan roh kita, firman yang menyehatkan iman kita, firman yang menguatkan tubuh kita, firman yang memberikan kesegaran, firman yang membersihkan kita. Apa yang menjadi kesukaanmu yang paling utama di dunia ini? Firmankah atau hal-hal lain? Bukan berarti kita tidak boleh melakukan hal lain kalau itu harus kita lakukan. Tapi jadikanlah firman adalah merupakan kesukaan kita di atas segala-galanya. Maka hidup kita akan berdiri teguh. Jalan kita akan tetap tegak. Karena kita berdiri dan berjalan di atas kebenaran firman yang kuat, teguh, kokoh, seperti batu karang yang teguh. Sekarang bagaimana supaya kita tidak bisa memberi peluang atau kesempatan kepada setan dan iblis, tapi kita yang menakutkan setan dan iblis dan menggentarkan setan dan iblis? Jawabannya adalah di dalam Efesus 4 ayat yang ke-22.
yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu harus menanggalkan manusia lama yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan. Caranya adalah tinggalkan kehidupan manusia lama yang berasal dari nafsu yang menyesatkan. Kehidupan manusia lama lemah, kehidupan manusia lama rapuh, kehidupan manusia lama tidak tangguh. Itu sebabnya mudah ditipu oleh setan dan iblis. Tapi manusia baru kuat, kokoh, megah, merdeka, punya kuasa, kudus, dan mulia. Hiduplah sebagai manusia baru. Bye-bye untuk manusia lamamu. Nah, sebagai manusia ciptaan baru, kita memang adalah orang-orang yang menerima anugerahnya, menerima kasih karunia-Nya yang luar biasa. Dan itu diberikan dengan cuma-cuma. Oleh karena darah Tuhan Yesus yang sudah dicurahkan di atas kayu salib demi saudara dan saya, demi orang-orang yang menyadari bahwa dia harus menerima anugerah dan kasih karunia Allah dan berdamai kembali dengan Allah Sang Pencipta hanya dengan percaya kepada pencurahan darah Yesus di kayu salib. Tapi bukan berarti sesudah itu kemudian kita menjalani kehidupan seenaknya. Kita berpikir juga seenaknya. Kita berbuat dengan ceroboh. Kita bersikap kurang baik atau tidak baik. Atau hal-hal lain, kehidupan lain. Karena kita merasa sudah dimerdekakan oleh darah Yesus dan kita sudah menerima kasih karunia dan anugerah Tuhan. Kita harus tetap menjalani kehidupan sesuai dengan hukum kerajaan Allah. Tapi kelebihannya adalah dalam melakukan atau menjalani kehidupan yang sesuai dengan hukum kerajaan Allah, kita dibantu oleh Roh Kudus. Kita dimampukan oleh pribadi Roh Kudus. Nah, itu adalah kelebihan kita. Tapi bahwa ada yang harus kita perhatikan dari hukum kerajaan Allah dan kita lakukan, itu adalah kunci-kuncinya kita. Di mana kemerdekaan yang sudah diberikan oleh Yesus supaya terus bisa kita nikmati, terus membuat kita hidup dalam damai sejahtera, hidup dalam hal-hal yang mulia, yang menyenangkan hati Allah, yang bersinar bagi dunia, yang memberkati orang lain. Hidup yang berarti, hidup yang bermakna, hidup yang penuh dengan sukacita, pengharapan, kegembiraan, sorak-sorai, kemenangan. Hidup yang penuh dengan pertolongan, dan kita sekarang menolong orang lain. Nah, untuk itulah kita harus meninggalkan manusia lama dan menjalani kehidupan sebagai manusia baru. Sekarang, menjalani kehidupan sebagai manusia baru itu yang seperti apa? Jelas sekali tertulis masih dalam Efesus. Efesus pasal yang keempat, ayat yang ke-23 sampai dengan ayat yang ke-32. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Apabila kamu menjadi marah, janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu,
Dan janganlah beri kesempatan kepada iblis. Orang yang mencuri, janganlah ia mencuri lagi, tetapi baiklah ia bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun, di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saya akan simpulkan, hidup sebagai manusia baru adalah kita harus mengalami pembaruan dalam roh dan pikiran kita. Itu yang pertama. Maksudnya kita harus lahir baru secara roh, mengundang Yesus masuk dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat seutuhnya bagi kita. Yang kedua, hiduplah dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Hidup dalam kebenaran adalah relakan kau dipimpin oleh tangan Tuhan yang penuh kasih namun perkasa. Lakukan kehendaknya. Dan kekudusan adalah hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak akan menjerumuskan kita kepada hal yang tidak kudus atau unclean. Tapi Roh Kudus akan selalu membawa kita berjalan dan hidup di dalam kekudusan yang sesungguhnya. Kemudian yang ketiga adalah buanglah dusta. Jangan terbiasa berkata-kata dusta. Kita sering mudah berjanji, padahal belum tentu kita menggenapi janji itu. Kalau iya, katakan ya. Tidak, katakan tidak. Jangan kotori lidah kita dan mulut kita dengan ketidakbenaran. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan kamu menjadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Bukan berarti tidak boleh marah, tapi marah karena apa? Kalau marah demi kebenaran seperti Yesus, marah bukan karena pribadinya yang tersinggung, tapi demi kebenaran. Namun kemarahan itu sampai matahari terbenam. Artinya kemarahan jangan sampai engkau buat berseri atau berlanjut. Itu namanya dendam. Segera lepaskan pengampunan, kasih dan berkati orang itu, berkati keadaan yang sedang terjadi. Yang kelima adalah jangan beri kesempatan kepada iblis. Tutup rapat-rapat pintu dari bujukan mereka, tipuan mereka. Bahkan mereka yang takut dan gentar kepada kita, sehingga mereka tak berani mendekat, apalagi memperalat kita atau menghancurkan hidup kita. Yang keenam, bertobatlah sungguh-sungguh. Digambarkan yang mencuri lagi, tapi bekerja dengan tangannya, bagikan hasil dari pekerjaanmu kepada orang lain. Sekarang bukan hanya mau mendapatkan, tapi mau memberi. Bukan hanya mau diberkati, tapi mau memberkati orang lain, baik rohani, materi, maupun jasmani. Kemudian yang ketujuh, jangan ada perkataan kotor dari mulutmu. Mulut ini punya kuasa. Orang benar yang tidak pernah salah perkataannya, dan perkataan yang tidak salah adalah perkataan yang berasal dari firman Tuhan. Dan perkataan kotor pasti tidak berasal dari firman Tuhan. Itu di luar firman Tuhan. Sehingga perkataan kita tetap perkataan yang memegang kunci. Mati atau hidup, kaya atau miskin, sehat atau sakit, sukacita atau sedih, diberkati atau tidak, dan sebagainya. Pakai mulutmu untuk perkataan yang benar. Dan yang kedelapan, jangan padamkan roh.
Kita sering memadamkan roh dengan penuh kecurigaan kepada pekerjaan Roh Kudus. Penuh ketidakpercayaan, bahkan penuh kebimbangan. Bahkan sering muncul di pikiran kita, masa sih bisa kayak begitu? Masa sih Tuhan menjawab doa saya? Masa sih orang Kristen itu dipakai Tuhan sampai melakukan hal yang besar seperti itu? Masa sih sekarang kebutuhan saya tercukupi? Masa sih sekarang apa yang aku butuhkan semuanya diberikan oleh Tuhan? Dan masih banyak lagi. Itu mendudukan Roh Kudus. Makanya jangan menghujat pekerjaan roh. Yang kesembilan, jangan pahit hati, jangan geram, jangan marah, jangan bertikai, jangan menfitnah. Buang! Kalau mulai muncul ide-ide salah satu perbuatan itu, cepat buang dalam nama Tuhan Yesus. Ini pikiran-pikiran yang akan berbuat jahat kepada ABC. Ini mulut yang mau ngomong fitnah atau ketidakbenaran tentang si A, si B, si C. Aku buang keluar dalam nama Tuhan Yesus roh itu. Ini roh kegeraman dalam hati saya, keluar. Ini roh iri hati, keluar. Ini roh pahit hati, keluar dalam nama Tuhan Yesus. Karena saya sudah mengampuni orang itu. Bahkan saya juga sudah mengampuni diri saya sendiri. Sehingga saya juga tidak pahit hati dengan diri sendiri, tidak geram dengan diri sendiri. Seperti Tuhan mengasihi saya. Saya bersyukur oleh karena itu. Nah, buang semuanya itu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang ke-10 adalah hendaklah kita ramah seorang kepada yang lain. Roh Kudus memberikan jiwa yang besar kepada kita. Urapan sukacita, damai sejahtera Kristus telah diberikan kepada kita. Sekarang kita bisa ramah kepada orang lain. Jangan berikan sikap yang tidak sopan, sikap yang kurang mulia, sikap yang melukai, sikap yang tidak pantas kepada orang lain. Bersikaplah ramah seperti hanya Roh Kudus dan kasih Bapa dan kasih Tuhan Yesus yang ada dalam diri kita. Lembut, baik hati, tapi perkasa. Amin. Saya percaya Anda diberkati dengan kuasa dalam firman-Nya. Dan kalau saya simpulkan adalah Yesus telah memusnahkan iblis dan dia telah berkuasa atas maut, dan dia telah melucuti dan menjadikan iblis dan setan adalah tontonan umum. Kemudian yang kedua, Bapa Surgawi ingin supaya kita hidup dalam kemenangan yang mutlak. Bahkan kita sudah diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking, atau menginjak setan dan iblis. Dan yang ketiga adalah kita harus tahu kebenaran ini. Kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Karena soal kerajaan Allah itu bukan hanya soal makanan dan minuman, tapi damai sejahtera dan sukacita dari Roh Kudus, sehingga kita tidak tertipu oleh setan dan iblis. Karena kita telah dipenuhi di dalam Dia. Yang keempat adalah jangan beri kesempatan kepada setan dan iblis dengan cara kita menanggalkan manusia lama dan mengenakan manusia baru. Yang kelima adalah kita hidup dalam manusia baru, sehingga kita tetap berjalan dalam kebenaran dan pimpinan Roh-Nya, dan kita akan melihat Kristus yang telah melucuti dan menjadikan tontonan bagi kekalahan setan dan iblis. Yesus telah menang dan kita lebih daripada seorang pemenang. Tuhan memberkati. Haleluya. Kami percaya Anda pasti diberkati oleh firman Tuhan yang disampaikan oleh Pastor Dorcas Daud STH dari Hope ACC dan Dorcas Ministries. Dan bila Anda memiliki pertanyaan seputar kegiatan pelayanan kami, Anda dapat menghubungi kami di 08-222 703 0006. Sekali lagi di 08-222 703 0006. Sampai jumpa kembali. Tuhan Yesus memberkati.
Demikianlah firman Tuhan yang berkuasa telah kita dengar bersama-sama. Dan kami percaya Anda sangat diberkati. Bagi yang membutuhkan pertumbuhan iman dan pelayanan lebih lanjut, Anda dapat menghubungi kami dan beribadah bersama dengan kami setiap hari Minggu di Gereja Hope ACC di ACC Center, Jalan Mekar Utama, nomor 31, lantai 3 Kompleks Mekarwangi, Bandung, pada jam 8.30. Ada kebaktian anak-anak pada jam yang sama. Ikuti juga Breakthrough Prayer setiap Jumat jam 18.30. Jika Anda membutuhkan dukungan doa, Anda dapat mengirimkan SMS ke nomor 0822 2703 0006. Tuhan memberkati.